Sekarang, saya akan menjelaskan apa itu cahaya. Cahaya yang digunakan kita untuk melihat merupakan sebagian kecil dari spektrum yang luas yang dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya. Pada saat panjang gelombang lebih kecil daripada dimensi alat ukurnya, dan energi foton lebih kecil dari sensitivitas alat, maka kita dapat melakukan pendekatan cahaya sebagai geometrical optics. Pada saat panjang gelombangnya mendekati dimensi alat ukurnya, dan energi foton lebih kecil daripada sensitivitas alat, maka kita dapat melakukan pendekatan cahaya sebagai radiasi elektromagnetik atau cahaya dianggap sebagai gelombang. Pada saat panjang gelombang lebih kecil daripada dimensi alat ukurnya dan energi foton lebih besar daripada sensitivitas alat, maka kita dapat melakukan pendekatan cahaya dengan foton atau kita anggap cahaya sebagai partikel. Berdasarkan prinsip Fermat, cahaya memilih lintasan yang butuh waktu tersingkat untuk mencapai ke suatu titik. Kita memiliki lensa cembung di sini dan memiliki 3 buah berkas cahaya di sini yang kita inginkan. 3 buah berkas cahaya ini sampai ke titik B dalam waktu yang bersamaan. Jarak A, O, dan B adalah jarak terpendek sehingga membutuhkan delay yang lebih besar. Semakin kita ke ujung lensa, kita memiliki jarak yang lebih panjang dan membutuhkan delay yang lebih sedikit. Pada gambar ini kita memiliki cermin parabola dan memiliki sumber cahaya yang jaraknya sangat jauh dari cermin sehingga berkas-berkas cahaya yang datang sejajar dengan sumbu optik. Dan kita memiliki bidang L aksen di mana jarak bidang L aksen ini ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke titik fokus. Sedemikian sehingga jarak ini akan sama dengan jarak ini dan jarak ini akan sama dengan jarak ini. Dan kita bisa melihat aplikasi dari hukum Fermat di sini di mana jarak setiap berkas cahaya itu sama untuk sampai ke titik fokus. Prinsip Fermat tadi dapat digunakan untuk menentukan jarak fokus lensa. Seperti pada gambar ini, maka waktu tempuh OP O aksen akan sama dengan waktu tempuh OV O aksen, di mana lensa dilewati yaitu ini dengan jari-jari R. Dengan diketahui T sama dengan jarak dibagi kecepatan dan N adalah indeks bias, maka dengan konsep geometri pada website ini akan menghasilkan rumus ini. Jika kita substitusikan R ke dalam persamaan ini, maka akan kita dapatkan rumus fokus tengah lensa, di mana 1/F sama dengan 1/S plus N per S aksen. Jika kita terapkan Fermat Principle pada lensa 2 permukaan, di mana ketebalan lensa adalah T, maka kita akan mendapatkan persamaan N2 min N1 dikali T sama dengan N1 dikali H kuadrat per 2 dikali 1/S tambah 1/S aksen dalam kurung. Di mana T adalah H kuadrat per 2R1 dikurang H kuadrat per 2R2. Kita substitusikan T ke dalam persamaan tersebut sehingga kita akan mendapatkan fokus pada lensa adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya. Jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri dari banyak lensa, maka sistem ini bisa diekuivalenkan dengan thin lens. Thin lens ini terletak pada permukaan pertama dan permukaan terakhir dari sistem lensa tersebut. Thin lens ini disebut dengan principal planes. Jadi fokus dari sistem ini akan dihitung dari permukaan planes ini, sehingga jika ada cahaya masuk dan cahaya yang keluar itu akan dibiaskan berdasarkan fokus yang ada karena disebabkan oleh bidang ini atau planes ini. Selanjutnya pada prinsip Fermat ialah abrasi. Abrasi merupakan kecacatan pada lensa. Terdapat 2 jenis abrasi yaitu spherical dan kromatik. Spherical terjadi pada permukaan lensa yang tidak rata, lalu kromatik terjadi pada panjang gelombang warna yang berbeda sehingga mengakibatkan bayangan blur dan tidak fokus di satu titik. Sekarang kita akan membahas tentang resolving power. Jika terdapat 2 titik yang sangat dekat, maka perlu ditentukan seberapa jauh 2 titik yang terpisah sehingga bayangan yang terpisah dengan jelas. Di sini 2 titik yang terpisah itu dilambangkan dengan D. Maka syaratnya adalah D harus lebih besar daripada lambda dibagi N dikali sin theta. 3. Sekarang kita akan membahas electromagnetic radiation. Kita mempunyai persamaan medan listrik yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat pada suku pertama, ini adalah hukum Coulomb yang menjelaskan keadaan muatan di waktu lampau. Nah, pada suku kedua, ada revisi dari hukum Coulomb, yaitu menjelaskan keadaan muatan saat ini, yaitu setelah ada time delay. Dan yang ketiga adalah radiasi elektromagnetiknya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, para ilmuwan dapat membuktikan bahwa kecepatan cahaya itu hampir sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, ini berarti cahaya dapat disifati dengan gelombang elektromagnetik. Kita kembali kepada persamaan gelombang elektromagnetik, di mana medan listrik itu sebanding dengan 1/R². Namun pada kenyataannya, kita dapat melihat cahaya bintang walaupun jarak bumi dan bintang itu adalah sangat jauh.
Nah, dari sini terdapat revisi dari persamaan gelombang elektromagnetik yaitu pada suku ketiga, di mana pada suku ketiga ini tidak dicantumkan pengaruh R kuadrat. Fenomena ini disebut dengan radiasi. Interferensi merupakan paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Yang digabungkan dalam interferensi adalah simpangan gelombang tersebut. Kita tahu persamaan gelombang adalah Y sama dengan A cos omega T plus minus theta, di mana A merupakan amplitudo gelombang tersebut dan theta merupakan sudut fase. Dalam interferensi terdapat dua pola, yaitu pertama konstruktif dan kedua destruktif. Dalam pola konstruktif, cara terjadi pola konstruktif adalah dua gelombang itu memiliki fase yang sama atau kita sebut sefase, atau delta theta-nya sama dengan 0 derajat. Lalu untuk pola destruktif merupakan sebaliknya, yaitu berbeda fase, di mana delta theta-nya sama dengan 180 derajat.